Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang senantiasa diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini saya atas nama Muhammad Fatur Rahman Awaluddin dari kelas mata kuliah Sistem Pembumian akan menjelaskan sedikit atau memberi penjelasan tentang pembumian peralatan, di mana ini merupakan tugas yang diberikan oleh dosen untuk mengganti pertemuan-pertemuan mata kuliah tersebut. Ya, baik, mari kita mulai saja. Pembumian peralatan. Definisi pembumian peralatan. Pentanahan atau pembumian peralatan merupakan penghubungan bagian-bagian peralatan listrik yang pada keadaan normal tidak dialiri arus. Kontak dengan tanah ini dilakukan dengan menanamkan konduktor ke dalam tanah. Konduktor yang ditanam di dalam tanah disebut elektroda pentanahan. Tampu Bolon 1989. Agar sistem pentanahan dapat bekerja secara efektif, harus memenuhi persyaratan-persyaratan. Adapun persyaratannya adalah salah satunya membuat jalur impedansi rendah ke tanah untuk mengamankan personil dan peralatan. Selanjutnya adalah fungsi dari pembumian peralatan. Adapun fungsi-fungsi dari pembumian peralatan ini adalah yang pertama untuk keselamatan. Pembumian ini dalam keselamatan berfungsi sebagai penghantar arus listrik langsung ke bumi atau ke tanah saat terjadi kebocoran isolasi. Misalnya kabel grounding yang terpasang pada badan alat elektronik seperti setrika akan mencegah kita tersengat listrik saat rangkaian di dalam setrika bocor dan menempel ke badan setrika. Kemudian yang kedua adalah instalasi penangkal listrik atau instalasi penangkal petir. Sistem grounding ini berfungsi sebagai penghantar arus listrik yang besar langsung ke bumi. Meski sifatnya sama, namun pemasangan kabel grounding untuk instalasi rumah dan grounding untuk penangkal petir pemasangannya harus terpisah. Kemudian yang ketiga adalah proteksi peralatan elektronik. Sebagai proteksi peralatan elektronik atau instrumentasi sehingga dapat mencegah kerusakan akibat adanya bocor tegangan. Kemudian yang terakhir adalah menetralisir cacat pada peralatan elektronik. Biasanya peralatan elektronik itu cacat diakibatkan daya yang kurang baik ataupun kualitas yang tidak standar. Yang kedua adalah kejut listrik. Kejut listrik adalah peristiwa terkena arus listrik atau teraliri arus listrik. Bisa juga diartikan sebagai besar arus yang mengalir tergantung besar beda potensial dan resistansi. Efek arus kejut pada manusia dapat mengakibatkan kematian, jadi sangat berbahaya. Kemudian proses terjadinya kejut listrik adalah jika seseorang memegang kabel yang terkelupas yang mempunyai fase dan terhubung dengan netral atau ground, maka arus yang mengalir melalui tubuh manusia dari fase ke netral atau ground menuju potensial rendah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kejut listrik. Yang pertama adalah besar arus. Arus listrik maksimal yang diizinkan mengalir ke dalam tubuh manusia adalah 30 mA. Ini terdapat di dalam coil. Kemudian yang kedua adalah jalur masuknya arus ke dalam tubuh. Contohnya, ketika kejut listrik dari tangan ke organ lain melalui dada akan fatal karena dapat mengakibatkan arus listrik mengalir pada organ penting seperti jantung dan bias menyebabkan detak jantung berhenti. Kemudian yang ketiga, lama terkena kejut listrik. Semakin lama terkena kejut listrik, maka akan semakin parah kondisi tubuh penderita itu. Kemudian yang terakhir adalah besar tegangan. Tegangan di atas 50 volt AC atau 120 volt DC merupakan batas maksimal bahaya untuk tubuh. Kemudian ini merupakan tingkat-tingkat bahaya kejut listrik. Yang pertama dari 0,5 mA itu belum terasa pada tubuh manusia. Kemudian yang naik sedikit menjadi 3 mA itu tubuh mulai kejang. Kemudian ketika sudah mendapat
15 mA itu sulit melepaskan kontak. Kemudian ketika sudah mendapat 40 mA itu otot mulai kejang atau tidak dapat bergerak. Kemudian ketika di atas 80 atau di atas 80 mA itu bisa tidak sadarkan diri ataupun meninggal dunia. Ini merupakan cara mencegah terjadinya kejut listrik. Yang pertama, jangan bercanda saat memasang instalasi. Yang kedua, tidak boleh menekan tombol sembarangan. Kemudian yang ketiga, memakai sepatu yang tertutup atau bersoal baik atau safety. Kemudian yang keempat, pastikan kondisi badan tidak basah saat memasang instalasi. Kemudian pengoperasian peralatan pelindung. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, meninjau prosedur kerja. Kemudian yakin bahwa peralatan bekerja dengan baik. Peralatan akan bekerja dengan baik apabila dirawat. Kabel yang terkelupas dapat menyebabkan hubungan pendek atau kebakaran atau hubungan singkat atau biasa dalam masyarakat awam disebut korslet. Kemudian yang ketiga adalah bekerja dengan penuh perhatian. Bekerjalah dengan keadaan tenang, konsentrasi pikiran hanya untuk pekerjaan saja, jangan memikirkan yang lain-lain. Kemudian yang keempat adalah menggunakan alat pelindung, seperti tadi menggunakan sepatu safety, kaos tangan, dan lain-lain. Kemudian yang kelima adalah jangan bekerja seorang diri. Artinya ketika terjadi sesuatu, ada teman yang dapat menolong kita. Kemudian yang terakhir adalah menciptakan lingkungan yang aman. Selanjutnya adalah kemampuan termal. Kemampuan termal adalah metode atau proses yang digunakan untuk mengurangi laju perpindahan panas kalor. Panas atau energi panas kalor bisa dipindahkan dengan cara konduksi, konveksi, dan radiasi atau ketika terjadi perubahan wujud. Kemudian potensi sentuh pada saat terjadi gangguan tanah. Tegangan sentuh adalah beda potensial antara kenaikan potensial tanah dengan potensial pada suatu titik berjarak 1 meter pada permukaan tanah. Pada permukaan tanah ini, seorang bisa berdiri sambil menyentuh suatu peralatan yang diketanahkan pada saat terjadi gangguan. Besarnya arus gangguan dibatasi oleh tahanan tubuh orang dan tahanan kontak ke tanah dari kaki orang tersebut. Pada penelitian yang dilakukan oleh Dalziel, disebutkan bahwa 99,5% dari semua orang yang beratnya kurang dari 50 kg masih dapat menahan arus pada frekuensi 50 Hz atau 60 Hz yang mengalir melalui tubuh dan waktu yang ditentukan. Artinya ketika berat badan orang tersebut di atas 50 kg itu masih bisa menahan sekitar 50 Hz sampai 60 Hz frekuensi listrik yang mengalir pada tubuhnya pada saat waktu yang ditentukan. Kemudian masalah tegangan induksi. Induksi elektromagnetik adalah fenomena timbulnya arus listrik karena adanya perubahan flux magnetik. Flux magnetik merupakan banyaknya garis gaya magnet yang menembus suatu bidang. Gaya gerak listrik yang muncul akibat perubahan jumlah garis gaya magnet disebut dengan istilah GGL induksi. Sementara itu, arus yang mengalir dinamakan arus induksi dan peristiwanya disebut induksi elektromagnetik. Kemudian mitigasi dengan beberapa koneksi ground. Mitigasi ini merupakan upaya untuk meredam atau mengurangi tingkat kecelakaan. Yang pertama adalah pentanahan dengan driven ground, adalah pentanahan yang dilakukan dengan cara menancapkan batang elektroda ke tanah. Ini merupakan cara yang umum. Kemudian pentanahan dengan counterpoise adalah pentanahan yang dilakukan dengan cara menanam kawat elektroda sejajar atau radial beberapa sentimeter di bawah tanah, biasanya sekitar 30 cm atau sampai 90 cm. Kemudian yang ketiga adalah pentanahan dengan mesh atau grid, adalah cara pentanahan dengan jalan memasang kawat konduktor elektroda membujur dan melintang di bawah tanah yang satu sama lain dihubungkan di setiap tempat sehingga membentuk jala atau mesh atau grid. Kemudian mitigasi dengan mengurangi jarak konduktor. Setiap bagian grounding termasuk konduktor grid, koneksi dan semua elektroda primer harus didesain sedemikian rupa sehingga untuk mencapai umur desain instalasi yang diharapkan. Elemen akan yang pertama memiliki konduktivitas yang cukup,
Kemudian yang kedua, sekring atau pengaman dapat menahan dan mekanis dengan kombinasi besaran gangguan dan durasinya. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan mekanik yang tinggi. Yang keempat, mampu mempertahankan fungsinya bahkan saat terkena korosi. Ukuran konduktor menjadi pertimbangan dalam menentukan kualitas dari besarnya arus gangguan yang didistribusikan ke dalam tanah. Itulah sedikit materi yang dapat kami sampaikan. Ini merupakan banyak kesalahan. Kami sadari banyak kesalahan dalam penyampaian materi ini. Jadi mohon maaf apabila ada yang kurang. Dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.